Laptop speknya tinggi, RAM besar, SSD cepat, prosesor terbaru. Tapi kenapa sih masih lemot? Apakah kita selama ini salah paham soal spek tinggi dengan performa tinggi? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Liana di Digital Zone. Di video kali ini kita akan membahas fenomena yang cukup sering terjadi. Laptop dengan spesifikasi tinggi, tapi kok performanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata penyebabnya bukan cuma satu. Spek tinggi apakah sama dengan performa nyata? Banyak orang masih beranggapan bahwa semakin tinggi angka spesifikasi, maka semakin kencang performanya. Padahal kenyataannya, performa itu semua tentang keseimbangan. Ibaratnya laptop itu seperti sebuah tim. Kalau ada satu bagian saja yang tidak seimbang, maka performanya jadi tidak maksimal. Karena di dunia teknologi, angka tinggi belum tentu performa tinggi. Yang kedua, overheat atau thermal throttling. Itu adalah musuh utama. Salah satu penyebab yang paling sering, tapi jarang disadari adalah suhu. Ketika laptop digunakan lebih sering, maka laptopnya akan menjadi lebih panas. Dan sistem akan otomatis menurunkan kecepatan prosesor untuk menjaga suhu supaya tetap aman. Ini yang disebut dengan thermal throttling. Masalahnya, ini memang sering terjadi di laptop tipis dengan spesifikasi tinggi. Oke, pas kita awal buka mungkin terasa kencang, tapi setelah dipakai beberapa menit, kok performanya kayaknya mulai turun ya. Jadi bukan karena speknya yang jelek, tapi memang karena dia tidak bisa mempertahankan performa dalam jangka waktu yang lama. Nah, dan yang ini paling penting karena apa? Panas itu adalah musuh utama performa. Yang ketiga, bottleneck. Bottleneck itu adalah kondisi di mana satu komponen menjadi penghambat bagi komponen lainnya. Contohnya, prosesornya kencang, tapi RAM-nya terbatas. GPU-nya kuat, tapi CPU-nya tidak seimbang. Atau storage-nya cepat, tapi sistemnya tidak optimal. Akibatnya, performa tidak pernah mencapai potensi paling maksimal. Ibaratnya nih, kita lagi di jalan tol yang lebar, tapi ujung pintu gate tolnya cuma satu, jadi menyempit. Ujungnya adalah macet. Dan yang keempat, software dan background process. Performa laptop tidak hanya ditentukan oleh hardware loh, tapi juga software yang berjalan. Banyak aplikasi berjalan di background tanpa disadari. Contohnya ada startup apps. Pas awal kita buka Windows, itu ada startup apps. Auto update yang otomatis running di Windows kita, antivirus, dan aplikasi bawaan pabrik. Semua aplikasi ini secara tidak langsung ya sudah pasti menggunakan RAM, CPU, bahkan storage kita. Jadi walaupun spek kita tinggi, tapi sistemnya rame banget di belakang layar, pasti akan terasa berat. Yang kelima, benchmark versus real life. Benchmark ini sering digunakan untuk mengukur performa, tapi sebenarnya itu semua cuma simulasi. Benchmark memang menguji kondisi tertentu, biasanya satu jenis workload dalam waktu singkat. Sedangkan kalau kita penggunaan sehari-hari, memang jauh lebih kompleks, setiap orang bisa berbeda-beda. Multitasking, kalau saya paling seneng tuh multitasking, buka banyak tab, terus buka banyak aplikasi, terus switching antar tab, mau cepet ya kita kerja switching. Jadi angka tinggi di benchmark belum tentu terasa sama di penggunaannya secara kita real life. Yang keenam, optimasi sistem. Laptop baru itu tidak selalu langsung optimal. Kadang-kadang ada driver yang belum update, sistemnya sendiri belum stabil, atau mungkin ada setting yang belum sesuai kebutuhan. Contoh-contoh nih, hal-hal ada sederhana, ada apa aja sih? Kita bisa update driver, update sistem operasi, mengatur performance mode, bisa memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Optimasi sering dianggap sepele, padahal efeknya besar loh. Yang ketujuh, mode power dan setting tersembunyi. Nah, hal ini pasti paling sering diabaikan, yaitu power mode. Banyak laptop secara default menggunakan mode balance atau bahkan power saving. Artinya, memang performanya sengaja dibatasi biar menghemat baterai.
Padahal ketika kita ubah mode performance-nya, wah hasilnya bisa jauh lebih berbeda. Coba deh yang suka cobain mobil, beda kan antara mode sport dengan mode balance, mode eco. 8. Marketing versus realita. Di dunia teknologi, angka sering dijadikan alat marketing. Semakin besar angka, core makin banyak, clock speed semakin tinggi, RAM-nya dibuat semakin besar. Tentu terlihat semakin menarik di atas kertas. Namun pada kenyataannya, angka tersebut tidak selalu mencerminkan performa yang benar-benar dirasakan dalam penggunaan sehari-hari oleh pengguna. Banyak pengguna akhirnya membeli berdasarkan spesifikasi tanpa benar-benar mereka memahami bagaimana sih performanya dalam penggunaan nyata. Disinilah pentingnya pemahaman, bukan sekadar angka. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Di Digital Zone, kami tidak hanya melihat spesifikasi di atas kertas, tapi kami juga berusaha membantu menjelaskan bagaimana sih performa prosesor tersebut dalam penggunaan nyata. Kami berusaha memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam, supaya pengguna tuh tidak hanya membeli berdasarkan angka saja, tapi juga mereka tahu kebutuhan dan supaya pengalaman penggunaan lebih baik lagi. Kesembilan, masa depan itu AI dan optimasi pintar. Kedepan, performance laptop tidak hanya ditentukan oleh hardware loh, tapi juga bagaimana sistem mengatur workload secara pintar. Nah, teknologi seperti AI dan NPU akan membantu mengoptimalkan performa secara otomatis. Jadi, bukan hanya soal kencang, tapi juga efisien dan adaptif. Apa sih AI dan NPC itu? Jangan lupa, nanti ada di video berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya, spek tinggi memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Yang lebih penting itu adalah keseimbangan antara hardware, pendinginan, software, dan optimasi sistem. Nah, kalau kamu gimana? Pernah nggak ngalamin laptop spesifikasinya tinggi, tapi terasa lambat? Yuk, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan konten teknologi berikutnya. Bye-bye!